Terus Satu, kanal inspirasi. Kakak Supriyadin, selamat pagi. Assalamualaikum Kak Yadin. Selamat pagi Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat juga buat kita semua. Ya, masih di ND Kak Yadin? Masih di ND. Oke, ya. Jadi kemarin katanya ada memonitor ya sebaran program tahun 2021 di ND, di mana saja Kak Yadin yang dimonitoring ini? Oke, kebetulan ini dalam rangka kunjungan kerja kelembagaan DPRD, ini tentang pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur triwulan kedua tahun anggaran 2021. Jadi sebenarnya kunjungannya kan 6 hari. Jadi kemarin pertama saya di Pulau Endi, kebetulan itu ada pekerjaan dana DAK untuk SMA Negeri Pulau Endi, sudah direalisasi. Terus yang kemarin saya kunjungan untuk kerjaan jalan, ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten ND, ada 6 ruas jalan yang seperti kemarin sudah diberitakan ke Ibu Desi. Oke, di mana saja itu boleh disampaikan kembali kepada pendengar RRI, 6 ruas jalan tersebut yang dimonitoring? Oke, 6 ruas jalan yang dimonitoring itu yang pertama mungkin yang paling panjang ya, saya sebutin dulu ya, ini yang paling panjang ini rehabilitasi ruas jalan Tusoko Marole. Itu dengan skema dana pinjaman dari daerah dari PT SMI. Terus yang kedua rehabilitasi ruas jalan Kaburea itu BTS Kabupaten Maukaro Nabe, itu juga dengan dana pinjaman daerah. Terus rehabilitasi ruas jalan Wologai Betukeli, itu juga pinjaman daerah, pakai skema pinjaman daerah. Terus rehabilitasi ruas jalan Maukaro Kota Baru, Koro, itu juga dengan skema pinjaman sama perbatasan Sika. Terus rehabilitasi ruas jalan Nabe Ranokolo, itu juga dengan pinjaman. Terus yang terakhir mungkin rehabilitasi ruas jalan ND Nwabosi, itu juga dengan skema pinjaman daerah PT SMI. Ya, Kak Yadin, dari 6 ruas jalan ini kemudian bagaimana hasil monitoring Anda? Apakah ada yang perlu sekali diawasi kemudian dimonitoring dan mungkin belum sesuai dengan yang Anda harapkan begitu Pak Yadin? Siap. Ini memang kita baru bisa merealisasikan pekerjaan dalam provinsi di 2021 ya, dengan pemerintahan sekarang. Setelah sekian lama ruas jalan provinsi, terutama yang Tusoko Marole ini memang rusak parah dan berat. Dan skema yang kemarin itu kita cuma tambal sulam saja sih. Nah, ini mungkin di pekerjaan itu adalah di kontrak yang di Pasal BPK provinsi, khususnya di SPUPR, itu adalah rehabilitasi. Jadi kalau rehabilitasi itu perbaikan hampir semi pekerjaan ulang ya, tapi tidak total pekerjaan ulang. Titik yang benar-benar berat itu diselesaikan. Itu kemarin baru sudah ada pemenang tender, dan juga tendernya kan kita juga grup kontraktor lokal kita di ED yang pemenang tender, cuman belum tanda tangan kontrak berdasar informasi dari Kepala Bina Marga Provinsi Nusa Tenggara Timur, gitu deh. Ya, jadi ini masyarakat patut bersyukur karena dari hasil perjuangan kemudian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini akhirnya merealisasikan hal tersebut. Apa pesan Anda kemudian kepada pemenang tender, kontraktor nanti yang akan mengerjakan, dan juga warga masyarakat sekitar juga yang dilewati atau lokasinya ini dibangun 6 ruas jalan di ND pada tahun 2021 ini Kak Yadin? Oke, yang pertama mungkin yang perlu kita awasi seperti yang tagline berita kemarin, kita perlu awasi untuk pekerjaan, kualitas, jaga kualitas. Jangan sampai kita baru buat jalan, terutama untuk teman-teman kontraktor yang mengerjakan jalan ini, ketika sudah ada anggaran, seberapapun anggaran yang besar, tolong maksimalkan pekerjaan. Kalaupun tidak sampai selesai titik Tusoko Marole contohnya begitu, tapi paling tidak kualitas di titik-titik yang benar-benar rusak parah dan rusak berat benar-benar dibuat sesuai dengan standar, sehingga ketika nanti ada seperti yang kita ketahui ada jalan yang rusak atau apa di titik-titik tertentu, itu tidak lagi mengalami kerusakan gitu kan. Dengan anggaran apakah yang mungkin memang tidak bisa cukup anggarannya sampai dengan seluruhnya, sampai ada pertimbangan misalnya kalau tidak sampai itu diprioritaskan di titik-titik yang memang paling perlu begitu. Apakah Anda merasa bahwa ini bisa jadi tidak cukup begitu, atau seperti apa Pak Yadin?
Ini kan domain teknis kan di teman-teman dinas PUPR yang lebih tahu sekali pemerintah ya. Jadi saya cuma berharap sebagai anggota DPR gitu ya, dengan anggaran yang mungkin ruas jalan Dutu Soko Morole dengan 20 miliar 856 juta sekian itu, Bisa dimanfaatkan. kalau memang kemarin waktu saya kunjungan juga kan saya mengajak teman yang pemenang tender ya, kontraktor itu, Ya. jadi saya coba melakukan sharing dengan beliau. Tapi teknisnya secara teknis kan mereka lebih paham. Jadi harapan saya sebenarnya kalau dengan anggaran yang sebegitu kita tidak bisa melakukan yang terbaik untuk seluruh ruas jalan itu, paling tidak jangan dipaksakan untuk itu saya jangan menurunkan kualitas untuk begitu seluruh ya? dikerjakan dengan mungkin dipres anggaran sehingga kualitasnya tidak bagus. Saya tidak mau seperti itu. Jadi mungkin tidak semua jalur yang dari Maurole sampai ke Dutu Soko itu kan ada yang rusak parah begitu maksud saya gitu. Karena di kontrak ini kan cuma rehabilitasi. Jadi harapan saya yang benar-benar titik spot yang benar-benar rusak berat dan beberapa titik yang rusak itu benar-benar bisa diselesaikan sehingga kualitasnya bisa jadi terjamin gitu, terjaga gitu. Ya, Kak Yadin, ini harapan kita bersama agar dana yang digelontorkan ini bisa dimanfaatkan optimal, efektif ya, dengan tidak menurunkan kualitas atau dipaksakan agar bisa selesai, tetapi kualitasnya kemudian diturunkan dan penggunaannya ini tidak bisa dimanfaatkan secara optimal begitu Kak Yadin ya. Ini yang menjadi harapan Anda. Ya, terima kasih untuk informasinya Kak Yadin pagi ini. Masih akan ada di ND sampai kapan Kak Yadin? Saya mungkin sampai hari Rabu, Kamis kita harus balik di Kupang lagi. Kebetulan ada rapat fraksi itu pandangan akhir. Jadi ini masih dengan giat-giat monitoring di wilayah dapil Anda begitu Pak Yadin ya? Iya, wilayah dapil saya mungkin dapil 5 ya, Kabupaten ND, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Oke, baik. Terima kasih Kak Yadin untuk informasinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat Kak Yadin. Selamat sehat, KDC. Salam kenal buat. Selamat sehat buat masyarakat.